bersama tadi pemirsa pecinta lingkungan dimanapun Anda berada, para pecinta lingkungan di Indonesia ini. Kami akan melakukan gerakan atau sirkuit kampus atau sekolah-sekolah bersama PMI di Kabupaten Bogor. Kami juga memberikan dukungan kepada PMI untuk organik cair. Mereka melakukan sebuah gerakan penghijauan yang akan dirawat dengan cukup organik cair dari sampah. Ini adalah sebuah bukti cinta kami kepada lingkungan. Apapun yang kami perbuat, biarlah ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk menuntaskan masalah sampah, untuk memberikan kesegaran pada dunia melalui tanaman-tanaman yang terpelihara dengan baik. Salam hijau dan bye-bye. Ya, di sini teman-teman akan dapat sedikit pengetahuan. Sedikit ini akan lebih banyak nanti dapat dari Kak Milo. Ya, pengetahuan teman-teman di sini kita siap jaga bencana olahnya. Tapi fokus kita di sini adalah pengolahan sampah organik. Jadi teman-teman hari ini akan mengetahui kayak gimana cara pengolahan sampah organik. Ya. Teman-teman akan tahu kayak gimana caranya pengolahan sampah organik, hasilnya apa, kayak gimana caranya, manfaatnya apa. Hari ini teman-teman akan dapat itu dari Kak Milo, fasilitatornya. Ya, mudah-mudahan setelah dapat teman-teman bisa aplikasiin setiap hari dalam sekolahan. Ya, setidaknya kita bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah dengan cara apa? Dengan cara dijadikan pupuk organik. Ya, kita akan buat pupuk cair kayak gimana caranya, itu dia akan dipelajari di sini. Gitu. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ini ya. Hari ini jam 10.50 kita buka fasilitatornya Camilo. Sebelumnya saya persilakan kepada sekolah dulu untuk memberi sedikit sambutan untuk pembukaan acara ini. Padanya saya persilakan. Dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dari PMI Kabupaten Bogor yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, anggota PMR yang Ibu cintai, Ibu banggakan, Ibu sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita mendapat suatu kebanggaan untuk kita semua, untuk menjadi salah satu yang terpilih dari sekian sekolah. Jadi di kabupaten ini ada 3 sekolah dan kita diantaranya yang terpilih untuk mendapat sosialisasi sekolah siap bencana. Nah, itu yang harus kalian pahami, merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua. Ya, oleh karena itu, di dalam kegiatan ini sudah terprogram, jadi nanti kalian ikuti program ini, seperti hari ini untuk pengolahan kompos atau pembuatan kompos sampah organik. Minimal kalian bisa mengurangi sampah yang bertumpuk di sekolah, khususnya untuk limbah dari sampah organik. Ya, ini nanti akan dilihat kelanjutannya. Tidak usah kalian berangan-angan dulu mau diterapkan di lingkungan. Nanti Ibu akan melihat dulu bagaimana action kalian setelah mendapatkan
materi pembuatan kompos. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Bagaimanapun tidak bisa lepas dari sampah. Nah, kalian lihat, di lingkungan sekolah ini banyak pohon-pohonan, terutama di sebelah selatan di sana. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Kemudian ini perlu diketahui bahwa dalam bencana, mungkin kondisi sekolah kita berbeda dengan yang ada di gunung. Nah, kalau yang ada di pegunungan sana, ini biasanya sekolah ini longsor, gitu ya. Nah, ini yang Ibu pernah kunjungi seperti, dan bukan dikunjungi, Ibu alami di SMA Negeri 1 Sukarno. Penanganan masalah sampah organik. Di sini juga ada Pak Agil yang menemani saya. Kami dari Jakarta. Kalau tahu jalan Terbang Baru, kami tahu nggak jalan Terbang Baru di tempat ini? Terbang Baru Cempaka Putih mungkin tahu ya, dengar ya. Nah, kami berdomisili di sana. Jadi keseharian kami memang kami sampai saat ini masih selalu mengolah sampah. Meskipun kegiatan-kegiatan seminar-seminar seperti ini, yang paling utama adalah kami selalu menjadi duplikasi orang lain. Supaya apa yang kami katakan, itu bukan hanya omongan saja. Tetapi orang-orang yang kami pernah bertemu, mereka merasakan bahwa kami pun juga berbuat. Jadi bukan hanya orang yang bisa berkata-kata. Jadi hari ini saya ingin membuka pemikiran teman-teman di tempat ini, supaya kita semakin hari semakin mengerti bahwa ada berkah di balik sampah. Oke? Ada berkah di balik sampah. Tapi sebelumnya saya mau lihat tuh senyum-senyum kayaknya mukanya tegang banget gitu loh. Kita sama-sama manusia loh, saya bukan manusia. Jadi kita senyum loh, coba senyum tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangannya yang kencang lagi. Jadi bicara tentang sampah jangan takut, nanti akan ngantuk, Anda jadi capek, ya kan? Karena sampah ini bukannya kita katakan bahwa kita ini orang-orang kurang kerjaan ya. Ada tukang sampah itu, ngapain kita ngurusin sampah? Sekolah capek-capek kok ngurusin sampah? Kemudian saya basicnya itu dari sekolah tinggi ilmu pelayaran tadinya, ya. Tiba-tiba jadi tukang sampah. Makanya kami memberi nama komunitas tukang sampah berkreasi. Karena kenapa? Kami tukang sampah tetapi memiliki intelektual. Kita berasal dari orang-orang yang berpendidikan, bukan tukang sampah yang seperti kita ngambil. Dan mulai besok kita juga berkata bahwa tukang sampah itu sebenarnya tidak ada kata-kata tukang sampah. Tapi mereka sebenarnya ada tukang bersih. Tukang sampah itu orang yang sering membuang sampah sembarangan. Sebagai contoh di antara kalian, siapa yang masih yang namanya suka makan permen di sini? Yang suka makan permen. Biasanya sampahnya itu dikantongin atau dibuang sembarangan. Jujur, dimasukin tas temennya. Tas siapa nih? Jujur. Udah dibuang ke tempatnya atau memang sembarangan? Siapa yang suka masih buang sembarangan? Jujur apa aku? Nah, bagus. Jadi kalau jujur berarti hari ini bertobat, mulai besok sudah melakukan hal itu seperti itu lagi ya. Oke? Jadi gini, saya senang dengan kejujuran. Jadi bahwa bayangkan kalau adik-adik melakukan hal yang sama seperti kata teman ya tadi. Mudah-mudahan nanti harus itu bertobat ya. Melakukan hal yang sama. Jadi orang Indonesia semuanya melakukan tindakan yang sama, membuang sampah plastik, bungkus permen. Senang sekali ya, ambil sama ya. Ini apa namanya? Tong sampah plastik ya. Ini nama alat ini ada yang tahu? Komposter, ya kan? Pengolahan sampah organik yang sering disebut dengan namanya composting, mengolah dengan sistem composting ya seperti ini. Di mana kenapa sih kita harus mengolah sampah dengan metode seperti ini? Karena dia jauh dari yang namanya binatang yang membawa virus penyakit. Sebagai contoh, ya kan, misalnya lalat. Hingga di sini tiba-tiba Anda makan di rumah, ya kan, masuk ke nasi kalian, ya kan. Nah itulah seperti itu. Jadi pengolahan sampah organik yang paling higienis ya seperti ini. Ya, kedua, dia tidak membutuhkan lahan yang besar. Jadi hanya sebatas perkarangan rumah atau bisa di dapur. Karena kita memang awalnya misi kami itu adalah mengolah sampah sebelum sampah keluar dari rumah. Itulah yang menjadi misi kami sebetulnya. Nah ini memang udah skala lingkungan. Jadi ketiga dia jauh lebih praktis. Nenek-nenek bisa make, kakek-kakek bisa make, ya kan? Ya mungkin adik-adik di sini juga bisa make. Jadi jangan melihat ini alat yang udah keren-keren banget.
ya kan? Jadi Anda melihat saya aja keren gitu kan. Jadi alat ini biasa saja gitu. Jadi lebih susah Anda menggunakan gadget Anda dibandingkan Anda menggunakan alat ini. Ya, inilah yang namanya disebut dengan namanya sistem komposting. Yang dimana kalau Anda mengolah sampah, apa itu? Oke, coba maju ke depan, tepuk tangan dong buat teman kita. Ya, maju ke depan. Ya, maju aja udah. Oke, nah ini itu bisa menjadi penyebab tanaman. Jadi hasil sampah dari kembali lagi, hasil sampah yang kita kelola dengan sistem kompos nomor 2 ya jadinya kan gitu. Jadi yang kita kelola dengan sistem composting itu menghasilkan pupuk untuk penghijauan, untuk mendukung program-program penghijauan. Jadi selama ini mungkin teman-teman di tempat ini nggak mengerti sampah organik main dibuang begitu saja. Mungkin kalau kita namanya kita tadah di rumah tuh baunya minta ampun kalau kita tidak kelola. Ya kan? Tapi ternyata manfaat pupuk yang paling terbaik itu hanya dari tadi yang saya katakan sistem composting kita memang sudah didesain. Sebelumnya kalian sudah lihat belum modelnya ya? Nah ini adalah desainan dari komunitas kita, di mana di setiap ini kita memberikan lubang udara untuk yang tadi dibilang metan keluar. Jadi kita keluarkan secara perlahan-lahan. Oksigen yang masuk ini ditimbulkan dari titik-titik ini, dia keluar masuk oksigennya tepat. Nah, salah satu pembuangan gas metan ini ada di titik-titik ini. Nah, sebetulnya kalau ini bisa ditutup total, itu bisa menjadi bahan bakar biogas tadi dengan menggunakan selang, ya kan, ditambah ban mobil, tapi dengan catatan tidak boleh ada lubang sedikit pun. Nah, kalau tidak ada lubang sedikit pun kemungkinan seperti yang tadi Anda bilang, pasti meledak. Ini mau apa hancur lah, nggak usah ngomong meledak, seru banget kayaknya. Jadi hancur lah, pecah gitu loh intinya. Karena tinggi, metan di dalam kan tinggi nih. Nah, jadi cara mengalirinya ada model dengan pakai menggunakan ban mobil. Nanti disimpan dulu gasnya di dalam ban mobil. Waalaikumsalam. Saya bakal ngejelasin ulang apa kegunaan dari drum ini. Namanya kompos. Alat ini gunanya buat bikin kompos. Lanjut terus. Ya. Lanjut. Cara kerjanya ada apa ini? Saya terus bingung saya juga. bisa masukin sampah organik ke dalam drumnya, nanti terus sampah organik itu bisa dari barang-barang organik. Barang-barang organik apa sih contohnya tuh? Daun kering, Daun kering kayak gitu. kulit buah, sayur-sayuran, kotoran hewan. Iya. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Melatih kesabaran kalian dari hal-hal yang kecil. Ya kan? Satu tadi ya. Jadi ya pelan-pelan ya. Ini. Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan deh. Temen lu pada gak bernapas loh tuh. Ya kan melihat kamu seperti ini gak bernapas semuanya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, gak apa-apa. Itu memang sebenarnya dipuji semua kok. Gitu ya, ngambil mau gitu loh. Tapi gak apa-apa. Ini jadi kayak film tuku. Gak boleh dibuka. Gak boleh. Gak, ya cabut jangan. Ya kalau cabut ya kan malah gak. boleh. Jadi begini doang ya. Ya apa-apa, kamu coba dulu. Kalau kamu mikir gitu kan. Ya kan, kamu mikir aja. Ya kan, mau mikir apa terserah kamu di situ. Mikirin aja gitu. Atau permainan seperti ini, nggak apa-apa. Ada lagi lanjut nih. Bagaimana cincin ini dari ini bisa berpindah kemari. Ada yang mau coba? Cincin ini bisa berpindah ke sini. Dan bisa ke sini. Sekali aja nih kalian coba, ini bisa pindah ke sini aja, ke tengah. Ayo coba aja. Nggak apa-apa. Mau coba? Ayo sini. Coba.
Ya kalau dicontohin udah ketahuan dong. Ya coba. Ini permainan-permainan simpel kan? Ini dari limbah-limbah yang tidak terpakai. Ayo coba dong. Gak apa-apa maju. Yang kacamata tuh kayaknya mau maju tuh. Gue udah nafsu banget. Gue bisa nih. Maju aja. Gak apa-apa maju aja. Mencoba. Ayo jangan menyerah dulu sebelum gagal. Nah ini baru nih kan. Ini baru. Udah. Nah, kamu coba mainkan. Kamu menghadap ke sana ke teman-teman. Hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal simpel. Ini tapi tahu nggak manfaatnya ini? Kalian melatih kesabaran,